Hai hai hai, jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran kelima. Kita langsung saja ke materinya. Perhatikan percakapan berikut. Di situ ada percakapan antara balon dengan perahu. Yuk kita simak percakapan mereka. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, di situ perahu dan balon membicarakan tentang udara, yang dimana mereka sangat membutuhkan udara. Balon membutuhkan udara agar dia bisa menggelembung, dan perahu membutuhkan angin agar dia bisa bergerak. Oke, selanjutnya. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Yang nomor 1, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Jawabannya, perahu kertas dan balon membicarakan tentang udara yang sama-sama berguna untuk mereka. Yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Jawabannya, karena di dalam balon ada udara. Yang nomor 3, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Jawabannya, karena dibantu oleh angin. Yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, jawabannya, beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon yaitu ban dalam sepeda, ban dalam motor, ban dalam mobil, ban yang digunakan untuk berenang, dan kantong plastik. Oke, selanjutnya. Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada balon. Yang kedua, kantong plastik bening. Cara kerjanya, yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Cara kerja yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Cara kerja yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa simpulanmu? Oke, jadi kesimpulan dari kegiatan tadi yaitu balon dan plastik bentuknya menjadi mengembang dan bervolume karena di dalamnya terdapat udara yang memenuhi seluruh ruangan. Dan bentuk udara akan menyesuaikan dengan wadah yang ditempatinya. Nah, jadi itulah kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan tadi. Oke, selanjutnya. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Oke, dengarkan ya. Judulnya meniup balon.
Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, seperti yang dibacakan tadi, balon itu terbuat dari karet. Nah, karet itu sifatnya lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara menjadi masuk ke dalam balon dan membuat balon menjadi mengembang. Nah, udara itu menekan balon ke segala arah sehingga bentuk balon bisa menggelembung. Begitu juga dengan plastik, jika ditiupkan udara ke dalamnya, plastik menjadi mengembang sesuai dengan bentuknya. Nah, selanjutnya, setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan gurumu, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Jawabannya, bentuknya akan seperti balon. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Jawabannya, bentuknya akan seperti kantong plastik. Soal yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Jawabannya, tidak sama. Karena udara yang ditiupkan ke balon akan mempunyai bentuk seperti balon, sedangkan udara yang ditiupkan ke kantong plastik akan berbentuk seperti kantong plastik. Tentu bentuknya berbeda antara balon dan kantong plastik. Yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara? Jawabannya, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, selanjutnya, bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, berikut ini adalah beberapa aturan di rumah Beni. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. Nomor 1, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Aturan yang ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Aturan yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Aturan yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Aturan yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Aturan yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Dan aturan yang kedelapan, pukul 21.00 tidur. Nah, itulah aturan yang ada di rumahnya Beni. Bagaimana dengan aturan di rumah kalian? Apakah sama seperti Beni? Oke, selanjutnya kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1, menonton sampai larut malam. Apakah itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Jawabannya,
tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Jawabannya perlu dilakukan. Yang ketiga, mengerjakan PR. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Iya, perlu dilakukan. Yang keempat, bermain dengan curang. Tentu tidak boleh dilakukan. Yang kelima, minta izin kepada orang tua bila berpergian. Jawabannya perlu dilakukan. Wah, sudah habis pembelajaran kita pada video kali ini. Ada satu kalimat motivasi untuk kalian semua. Teruslah tersenyum karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.